Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan saya bersyukur hari ini bisa buat video lagi untuk bisa bagikan kepada kita semua. Hari ini firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Engkau menyayangi, menjaga, menyertai kami dengan sangat baik. Dan saat ini kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita belajar bersama-sama, saya membacanya untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada kebenaran firman ini. Kita belajar tentang the life of the believers, ya. Hidup orang-orang percaya. Nah, kita lihat di sini yang paling pertama kita lihat adalah mereka disebut sebagai orang percaya karena mereka menerima perkataan itu dan memberi diri dibaptis. Ada dua hal penting, menerima perkataan dan memberi diri dibaptis. Ya. Menerima perkataan di sini, kalau dalam King James Version itu diterjemahkan gladly receive. Tetapi sebenarnya bagian firman Tuhan ini mengandung pengertian welcoming. Artinya gini, menerima dengan hati terbuka untuk firman Tuhan itu ditaburkan bagi mereka. Enggak seperti orang kan kadang-kadang kalau dengar firman Tuhan gini loh, kalau pergi ke gereja kan pulang nanti dia bilang gini, itu firman Tuhan tadi itu untuk kamu, itu bertobat kamu. Jadi dia nggak berpikir kalau itu untuk dia, tapi itu untuk orang lain gitu. No, welcoming itu artinya bahwa menerima, seperti dalam Matius pasal 13 tentang perumpamaan tentang tanah, benih-benih yang ditaburkan. Kalau orang yang menerima dengan welcoming the word of God, itu seperti tanah yang subur. Jadi firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, salah satu hal yang membuat mereka sebagai bukti bahwa dia menerima dengan penuh sukacita firman Tuhan itu adalah ketika dia bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini atau orang-orang yang tadi dibilang believers atau pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertama, dikatakan firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 hal. Pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, dalam persekutuan. Yang ketiga, berkumpul untuk memecahkan roti. Yang keempat, mereka berdoa. Nah, dari keempat hal ini, mari kita perhatikan. Mereka mengutamakan firman Tuhan. Ya, memang firman Tuhan itu
sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan-jalan kita, petunjuk jalan kita, arah hidup kita harus menuju kemana, itu juga dari firman Tuhan. Nah, belajar tentang firman Tuhan, ada banyak orang yang pergi ke gereja karena memilih, oh gereja itu musiknya seru, keren, kayak gitu. Terus menyanyi dia sampai capek, pas nanti kalau firman Tuhan ngantuk. Nah, kayak gitu, nggak ngerti. Atau justru saya pernah lihat ada gereja yang pemimpin pujiannya juga pemain musiknya itu, mereka semua akan memimpin pujian dengan luar biasa. Tapi pada saat firman Tuhan dijelaskan, itu mereka semua akan keluar di luar sana. Ada yang justru karena mungkin dekat dengan restoran, mereka pergi makan sambil lihat waktu, itu pendetanya khotbah beberapa menit, mereka balik. Atau di luar main handphone seperti itu, nanti waktunya untuk ini main musik lagi atau menyanyi lagi, baru masuk lagi. No. Dalam ibadah, firman Tuhan itu sangat penting. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberkati kita untuk menolong kita supaya kita bisa bertumbuh dalam iman dan takut kita akan Tuhan, dan memampukan kita untuk membuat keputusan atau apapun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sangat menolong kita, yang membuat kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Nah, berbicara tentang persekutuan. Persekutuan yang dimaksud di sini adalah mereka bersekutu dengan saudara-saudari mereka seiman. Kenapa orang harus bersekutu atau berkumpul bersama dengan orang-orang seiman? Karena dengan demikian kita bisa bertumbuh bersama. Ya, kalau kita datang ke gereja, kita bertemu dengan saudara-saudari kita seiman, kita mungkin ada masalah, saat kita lihat orang lain, dia bercerita tentang kehidupannya, kita akan bisa diberkati. Mungkin ada hal kita akan bilang, wah, saya pikir saya lebih susah, padahal ada orang lain lebih susah dari saya. Atau nanti ke depannya mungkin kita mendengarkan ada kesaksian-kesaksian, dan kita iman kita menjadi bertumbuh dan dikuatkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita melihat karya-karya atau mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara-saudari kita seiman. Ya. Nah, berbicara tentang persekutuan, ada banyak orang senang pergi ke gereja karena di sana ada temannya. Ya, jadi kalau temannya tidak datang gereja, nggak gereja dia. Kalau temannya datang gereja, baru gereja. Baru kalau dengan temannya datang gereja, mereka dekat-dekat dan kerjaan mereka ngerumpi. No, itu akan merusak. Saya mencatat ada beberapa hal yang merusak persekutuan itu. Yang pertama, sikap acuh tak acuh, iri hati, kebencian atau ketidaksenangan, gosip, suka memfitnah, munafik, kata-kata kasar atau kata yang menyakitkan, berhutang. Ya, berhutang sesama teman juga membuat kita apa? Bisa saja merusak persekutuan itu. Makanya saya selalu ajarkan, kalau ada teman kesulitan, kita punya berkat seberapa, bagikan. Tapi jangan sampai memiutangi orang. Nanti orang tidak mau datang ibadah karena takut tidak bisa bayar utang, ya. Harus diingat. Terus yang berikutnya berbicara tentang memecahkan roti. Mungkin di dalam firman Tuhan ini ada dua pengertian. Yang pertama, mereka berkumpul untuk perjamuan kudus. Yang kedua juga bisa dikatakan mereka berkumpul bersama untuk makan bersama, persekutuan kasih. Nah, yang berikutnya tentang berdoa. Memang baik kita berdoa, masing-masing orang itu memang sangat baik itu. Tetapi kalau kita berdoa dalam persekutuan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan bisa sama-sama melihat karya Tuhan. Terus kita juga tidak merasa sendirian, tetapi kita tahu bahwa ada orang lain yang mendukung saya, ada orang lain yang membantu saya. Mereka merasakan kesulitan saya dan mereka juga mau berdoa untuk saya. Dan itu akan menolong kita untuk tidak merasa sendirian, dan kita bersama-sama melihat karya Tuhan. Nah, sangat luar biasa ya. Ada orang-orang bilang kayak gini, tidak usah kita pergi ke gereja, yang penting ada Tuhan Yesus di dalam hati saya sudah berdoa tiap hari, sudah cukup. No, bersekutu bersama dengan saudara seiman itu sangat penting. Itu akan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman, dan kita pasti akan hidup luar biasa. Saya punya satu kesaksian, ada teman, dia senang, dia orang Kristen memang ya, dan mau dibilang dia sangat mengerti firman, karena kalau dia bicara sama saya, tidak ada firman Tuhan yang dia tidak tahu. Tetapi sangat malas pergi ke gereja. Nah, apa yang terjadi dengan hidupnya? Dia suka meledak-ledak. Artinya gini loh, saat menghadapi kesulitan atau masalah, dia cepat sekali marah. Kenapa bisa begitu? Karena
ini tidak membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan, bertumbuh dan mendengarkan firman Tuhan. Terus yang berikutnya, karena jarang bersekutu dengan orang lain, kan jarang mengerti karakter orang, jarang diajarkan untuk sabar juga. Akhirnya meledak-ledak kalau menghadapi kesulitan. Tapi kalau orang pergi ke gereja, rajin ke gereja, saya yakin itu orang-orang yang pasti akan diingatkan Tuhan. Firman Tuhan itu pasti akan bekerja dengan sangat baik mengingatkan mereka untuk sabar. Atau nanti kalau hari Minggu ke gereja dia berdoa, didoakan, terus sepanjang 1 minggu itu dia akan sangat sabar menghadapi kesulitan-kesulitannya. Saya yakin itu. Saya bicara seperti ini karena saya mengalaminya. Nah, terus yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat di sini bagaimana cara hidup jemaat. Yang pertama, ayat yang ke 44 sampai pada ayat yang ke-47, di situ berbicara tentang mereka suka saling menolong. Yang kaya bantu yang miskin, yang kekurangan ditolong oleh yang kelebihan. Mereka itu tidak menjadi pribadi yang egois. Dan ini semua dilakukan oleh mereka bersama-sama dengan ketekunan, dengan sehati, dengan rasa gembira, dan juga tulus hati. Mereka tidak lakukan itu untuk show off kepada orang lain bahwa dia yang satu lebih baik daripada. No, mereka melakukan itu karena mereka betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kita semua juga sama. Kita berkumpul bersama, kita saling berbagi, saling menolong. Jangan menuntut atau mau show off kepada orang lain bahwa saya lebih baik dari dia, atau dia lebih baik dari saya, atau saya suka menolong dia. Tidak. No, lakukanlah itu dengan ketulusan hati, lakukan itu dengan sehati, lakukan itu dengan gembira, dan dengan tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di sini, mereka semua disukai semua orang. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi karena mereka disukai semua orang, maka mereka bertambah-tambah jumlahnya. Nah, kalau kita mau bertumbuh, kita punya tempat ini kan kita baru beberapa orang. Kalau kita mau supaya banyak orang datang untuk beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup seperti ini. Ya, supaya seperti jemaat mula-mula, supaya orang lain diberkati, mereka bertumbuh, dan kita punya teman baru. Oke? Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Renungan yang sangat singkat ini dan juga sangat sederhana, sangat simpel. Hamba berdoa untuk Tuhan memberkatinya, sehingga kami semua boleh diberkati dan bertumbuh dan takut akan Tuhan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, teringat untuk teman-teman yang tidak beribadah sudah sangat lama, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, tolong jamah hati majikan mereka, mengizinkan mereka beribadah, dan mereka juga dijamah hatinya, supaya ketika mereka diizinkan libur, mereka mengutamakan Tuhan untuk beribadah. Dan kami semua yang setia kepada Tuhan, setiap hari Minggu beribadah, biarlah kami merasakan kasih Tuhan. Hidup kami semakin diubahkan, dan kami jadi berkat, sehingga orang di sekitar kami pun diberkati. Kami hidup menghasilkan buah. Ada orang lain yang datang untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Engkau memberkati kami, dan mereka melihat hidup kami diberkati oleh-Mu. Kalau ada kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau ada kekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati semua keluarga kami, bangsa negara kami, kota tempat kami tinggal ini, bahkan semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Ini sudah hari Senin. Selamat hari Senin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa hari Minggu ya. Dadah. Shalom.